Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sahabat mandaba, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Sholawat beserta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kita pun masih tetap bisa istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah Ramadan. Apa amalan sunnah Ramadan yang bisa kita jaga saat kita berpuasa? Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah Ramadan yang perlu kita jaga itu satu di antara sekian amaliah Ramadan, yaitu menjaga akhlak. Kita sering mendengar kata akhlak, dan mungkin bisa jadi kita pun sering mengucapkan kata akhlak. Saum Ramadan kita akan menjadi lebih agung dan indah manakala kita dapat menunjukkan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Pentingnya menjaga akhlak ini bukan saja karena kita sedang melaksanakan saum. Pentingnya menjaga akhlak sejatinya karena setiap perbuatan kita ini bisa berdampak, bisa berpengaruh, bisa berimbas pada diri kita, orang di sekitar kita, atau bahkan terhadap lingkungan kehidupan kita. Coba perhatikan dengan seksama. Kalau saja seorang muslim tidak mau menjaga tangan jahilnya terhadap lingkungan, misalkan kalau ada bunga dipetik sembarangan, ada pohon ditebang sembarangan, ada sampah dibuang sembarangan, maka akibat dari perbuatan itu selanjutnya malah menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Padahal Allah berfirman, la tufsiduna fil ard, jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dari peristiwa itu kita dapat menarik pelajaran penting, bahwa ternyata dari perbuatan kita atau akhlak buruk kita bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Itulah contoh bahwa perbuatan kita bisa berdampak pada lingkungan secara umum dan bahkan bisa menyebabkan munculnya bencana dalam kehidupan. Contoh lainnya yang lagi viral saat ini adalah perbuatan seseorang yang berdampak pada orang lain. Kita bisa saksikan bersama berita-berita di media sosial. Ada seorang istri atau ibu-ibu yang melakukan flexing. Kalian tahu flexing? Ya, berfoto-foto sambil memamerkan kemewahan barang-barang yang dimilikinya. Kemudian ada juga anak orang kaya yang juga melakukan hal yang sama, yaitu flexing di media sosial. Apa yang terjadi? Akibat dari flexing itu bukan saja dirinya dibully oleh netizen. Lebih jauhnya lagi, ada yang orang tuanya diberhentikan dari jabatannya atau diusut kekayaan oleh pihak yang berwajib. Kita semua tahu, mungkin benar barang bawah itu adalah barang miliknya sendiri, memang dibeli dengan uang dari gaji orang tuanya sendiri atau dari suaminya sendiri. Mungkin memang begitu. Tetapi pamer kekayaan di media sosial di saat masyarakat kita tengah berjuang keras memulihkan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan adalah salah satu perbuatan yang kurang etis untuk dilakukan. Kita semua tahu, pada saat berpuasa itu jangankan yang haram, yang halal saja ada aturannya.
Makan dan minum yang halal adalah baik. Tetapi saat puasa, maka hal itu adalah perlu dijaga. Berbuka dengan makanan yang mewah mungkin adalah hak setiap orang kalau mampu. Tetapi berlebih-lebihan adalah satu perbuatan yang tidak terpuji. Inilah pelajaran Ramadan. Kendali sah ataupun halal masih tetap ada aturannya. Itulah yang disebut akhlak. Mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi dari perbuatan ibu-ibu atau anak orang kaya tersebut? Akibat flexing sang anak, ayahnya berhadapan dengan masalah hukum. Akibat flexing sang istri, suaminya dihadapkan pada masalah hukum dan diberhentikan dari jabatannya. Kalau sudah begini, apa yang kita rasakan? Selain malu, kita pun akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Takasur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Al-ayah. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Balasan dan ancamannya dalam surat itu yaitu dengan ancaman pedihnya neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan karakter atau pendidikan akhlak mulia bukan melulu kewajiban sekolah. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak mulia tidak semata-mata menjadi kewajiban para guru di sekolah. Kita pun sebagai orang tua, sebagai ibu, atau sebagai ayah, atau malah sebagai kakak, memiliki kewajiban yang sama dalam membangun akhlak mulia terhadap diri kita, adik kita, anak-anak kita, atau anggota keluarga kita pada umumnya. Mengapa hal itu penting? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa perilaku kita pada dasarnya bisa mewarnai akhlak kita dan perilaku orang lain di tengah-tengah kita. Diharapkan dengan akhlak yang baik, maka tatanan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Mereka yang memiliki kelebihan membantu kalangan yang kekurangan. Demikian pula, keharmonisan lain bisa terjaga dengan baik. Bukankah kita tahu bahwa teman kita adalah cermin dari diri kita sendiri? Ya, apa yang dilakukan oleh sahabat kita, oleh teman kita adalah tidak jauh berbeda dengan akhlak diri kita sendiri. Karena orang yang memiliki hobi yang sama akan bergaul dengan orang yang sama pula. Artinya, hobi teman kita adalah cermin dari hobi dari diri kita sendiri. Artinya, jangan-jangan perilaku anak-anak kita adalah cermin dari akhlak diri kita. Perilaku adik kita adalah cermin dari ketidakpedulian sang kakak terhadap adik-adiknya. Sehubungan hal itu, pesan Ramadan kepada ayah bunda atau kakak-kakak di rumah, marilah kita jadikan masa Ramadan sebagai bulan yang penuh kasih sayang dan saling peduli kepada sesama anggota keluarga. Dalam kacamata Al-Quran, akhlak mulia sebagai amalan yang diungkapkan seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Al-ayah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jika kita berbuat baik, terlebih menampakkan akhlak yang baik kepada sesama manusia, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah Ramadan kita kali ini jadikan sebagai kesempatan untuk berbagi perhatian dengan sesama anggota keluarga. Marilah kita tunjukkan kepedulian kita kepada anggota keluarga
untuk sama-sama membangun keluarga yang bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Bunda, ayahanda, lebih baik kita menangis saat membangunkan anak kita untuk sholat subuh, karena kasihan dia masih ngantuk, daripada kita menangis di akhirat karena melihat anak menderita, mendapat siksa akibat tidak pernah sholat selama di dunia. Bunda, ayahanda, mari kita tunjukkan keseriusan kita dalam mengisi Ramadan ini, membangun akhlak mulia kepada anak-anak kita. Lebih baik kita kesal menghadapi anak yang sulit diajak berbuat kebaikan, daripada kita dibuat kesal oleh mereka di akhirat nanti karena tidak pernah mendapatkan pendidikan akhlak dari orang tuanya. Sahabat Mandaba, sahabat madrasah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Berharap semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi berkah, karena mampu memberikan inspirasi dan bisa mendorong kita melakukan perubahan perilaku. Amin ya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.